Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Ke-71 perusahaan terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 lainnya korporasi tambang. Pemirsa, di tengah upaya pemulihan bencana di Sumatera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menagih denda terhadap puluhan 71 perusahaan kelapa sawit dan juga tambang ilegal. Dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin kemarin, juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Ke-71 perusahaan terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 lainnya korporasi tambang. Bekerja sama dengan BPKP, Satgas PKH menyebut denda mencapai 38 triliun rupiah. Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad, Pakistan, pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama. Di antaranya di bidang pendidikan tinggi, bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, serta kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama dan perjanjian kerjasama di berbagai bidang yang prosesinya disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Adapun 7 MOU dan perjanjian kerjasama itu mencakup MOU kerjasama bidang pendidikan tinggi, MOU bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian Indonesia dan Pakistan juga menaikkan kerjasama bidang arsip. Kemudian dua negara lanjut menyepakati kerjasama mencegah dan memberantas perdagangan narkoba. Dan yang terakhir, Indonesia dan Pakistan bekerjasama di sektor kesehatan. Today, we have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields, and we have addressed matters of mutual interest between us. We have common values, we have common interests. We are both maybe the biggest Muslim countries in the world. Seperti diketahui, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyambangi PM House di Islamabad dalam rangkaian kunjungan resminya di Pakistan pada tanggal 8 hingga 9 Desember 2025. Di PM House, Presiden Prabowo dan PM Pakistan Shehbaz Sharif menggelar pertemuan 4 mata dan memimpin pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Pakistan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten pengelola Mother Care PT Multi Trend Indo Tbk atau Baby menyiapkan ekspansi usaha pada 2026. Perusahaan menargetkan pembukaan 8 toko baru termasuk 7 gerai Adidas, Kids, dan 1 multi-brand. PT Multi Trend Indo Tbk atau emiten berkode saham Baby menegaskan rencana untuk melanjutkan ekspansi gerai pada tahun 2026. Dengan target membuka 8 toko baru, manajemen menjelaskan pembukaan terdiri atas 7 toko Adidas, Kids, dan 1 toko multi-brand. Setelah perusahaan menambahkan 6 toko multi-brand pada tahun 2025. Perseroan menyampaikan bahwa anggaran belanja modal untuk tahun 2026 masih dalam pembahasan. Sementara realisasi capek hingga Oktober tahun 2025 mencapai 12,6 miliar rupiah. Multi Trend Indo menegaskan bahwa penutupan capek selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi dan kondisi pasar. Manajemen Baby menyatakan perusahaan saat ini tidak menggunakan fasilitas pinjaman di dalam neraca keuangan, namun tetap memiliki akses terhadap berbagai sumber pendanaan. Fasilitas tambahan dari perbankan dan potensi aksi korporasi memberikan perusahaan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ekspansi di masa mendatang. Manajemen Baby mengungkapkan bahwa kategori sport and activewear menunjukkan pertumbuhan tercepat
didorong oleh tren aktivitas luar ruangan dan minat olahraga seperti futsal dan paddle. Di sisi lain, produk Momami dan Purex akan difokuskan untuk penambahan variasi ukuran dan mengembangkan kategori produk bayi dengan penekanan pada kualitas tinggi dan harga yang aspiratif. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Eagle High Plantations Tbk atau BWPT mulai membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 3 tahun 2025. Total dana yang ditawarkan mencapai sebanyak-banyaknya 210 miliar rupiah sebagai bagian dari target penghimpunan 400 miliar rupiah. PT Eagle High Plantation Tbk atau emiten berkode saham BWPT membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2025 dengan jumlah pokok maksimal 210 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan BWPT dengan target penghimpunan 400 miliar rupiah. Dalam tahap penerbitan kali ini, BWPT menawarkan 2 seri obligasi. Seri A berjumlah pokok 46,91 miliar rupiah dengan bunga tetap 9,75% per tahun dan tenor 370 hari, sedangkan seri B senilai 125,005 miliar rupiah diberikan bunga 11% dengan jangka waktu 3 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Jadwal pembayaran disesuaikan dengan tanggal yang telah ditetapkan untuk masing-masing seri obligasi. Dan hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk 2 kebutuhan utama perseroan, sekitar 180 miliar rupiah dialokasikan untuk setoran modal kepada entitas anak guna pembayaran pokok utang bank, sedangkan sisa dana digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, pupuk energi, dan biaya overhead. Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 22 hingga 30 Desember 2025 dan dilanjutkan penjatahan pada 2 Januari 2026, serta distribusi elektronik pada 6 Januari 2026. Obligasi ini memperoleh peringkat IDA dari Pevindo dan ditandatangani oleh penjamin pelaksana emisi PT KB Valburi Sekuritas dan PT BNI Sekuritas serta wali amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih. Target 93% listrik Aceh pulih pada akhir pekan lalu ternyata belum tercapai. Bahlil mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana longsor dan banjir bandang, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan sektor energi di wilayah Aceh agar semua wilayah terdampak dapat teraliri listrik seperti semula. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya. Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan